Baik, selamat siang ya, menjelang sore. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam materi decision support system atau sistem pendukung pengambilan keputusan. Jadi dalam suatu organisasi, seorang manajer atau pimpinan tentu saja harus bergelut dalam pengambilan keputusan setiap harinya ya, karena yang namanya manajer atau pimpinan tentu saja dia harus memastikan bahwa roda organisasi atau proses kerja di tempat dia memimpin itu harus terus berjalan. Jadi si manajer mau tidak mau memang harus melakukan proses pengambilan keputusan. Yang menjadi tantangan adalah proses pengambilan keputusan ini tidak semudah yang Anda bayangkan, tidak semudah seperti Anda memilih menu makanan atau menu berbuka puasa. Itu aja kadang Anda juga harus bingung kan, makan apa nanti ya buka puasa ya. Makan ini bosan, makan itu mahal, uangku tinggal segini dan sebagainya. Itu masih lebih mudah. Itu masih lebih mudah daripada seorang manajer harus mengambil keputusan terkait dengan karyawan-karyawan yang ada di bawahnya untuk menjamin roda organisasi itu harus berjalan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh si manajer dan faktor ini membutuhkan data-data yang banyak juga. Kemarin saya jelaskan dalam manajemen konflik bahwa manajer atau pemimpin tidak boleh mengambil keputusan berbasis perasaan, baper, ya, tidak boleh baper, tidak boleh dari katanya orang, katanya sana, katanya sini, tapi harus berbasis data. Data ini harus dikelola secara baik supaya bisa disajikan kepada manajer dan nantinya manajer dapat menggunakan data ini untuk mengambil keputusan. Inilah yang menjadi yang menjadi dasar munculnya DSS atau Decision Support System. Decision Support System ini berupa sistem informasi manajemen ya, atau SIM. Gampangannya lah simpati, itu kan SIM ya, sistem informasi manajemen depannya itu ya. Jadi bukan surat izin mengemudi ya, tapi sistem informasi manajemen yang Anda sering lihat, yang sering Anda gunakan itu simpati. Simpati itu termasuk salah satu bentuk DSS. Misalnya saya sebagai dekan, saya bisa melihat IP, rata-rata IP masing-masing prodi, masing-masing angkatan, atau bahkan saya bisa melihat rata-rata IPK sefakultas. Itu termasuk dalam bentuk DSS. Jadi saya sebagai dekan dengan semua kegiatan manajemen saya, baik itu dari perencanaan, organizing, evaluating sampai controlling, itu membutuhkan sistem informasi dasar ya, kayak tadi sistem informasi tentang mahasiswa, ada sistem informasi tentang dosen saya, ada sistem informasi tentang penelitian, pendidikan, pengajaran, pendidikan atau pengajaran, pengabdian yang dilakukan oleh dosen-dosen saya, atau sistem informasi tentang sarana prasarana yang ada di fakultas saya dan seterusnya. Yaitu SIM-SIM dasar. Jadi dari kegiatan manajemen yang saya lakukan, saya membutuhkan banyak SIM dasar. SIM itu yang nanti akan dibuat, yang akan dibuat untuk mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Ya, salah satu contohnya ya tadi simpati. Ya. Pengertian DSS nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk karakteristik utama tadi, intinya adalah sistem yang berbasis komputer, suatu sistem informasi manajemen ya. Kenapa harus berbasis komputer ya? Untuk memecahkan masalah-masalah rumit
yang dalam tanda kutip mustahil untuk dilakukan kalkulasi manual. Contohnya, saya membutuhkan rata-rata IPK fakultas saya, mahasiswa lulusan fakultas saya. Tidak mungkin dong saya harus menghitung di Excel sendiri-sendiri gitu kan ya, dari prodi perawat berapa, prodi nurse berapa, prodi bidan berapa, fisioterapi berapa, kesmas berapa, visi berapa, saya hitung manual di Excel kan rempong ya. Nah, itulah gunanya simpati ya. Di level saya sebagai dekan, saya bisa tinggal pilih saja, saya tinggal pilih suatu menu di simpati itu. Di situ nanti akan tertulis rata-rata IPK lulusan atau karakteristik lulusan tahun 2020 Fikes. Saya tinggal klik, dah selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan DSS gitu ya. Ini nanti karakteristik lainnya saya rasa mudah untuk dipahami. Kemudian komponen utama DSS tentu database, kemudian ada suatu model dan ada software. Ya, database informasi-informasi tentang mahasiswa, misalnya di simpati ya, tentang mahasiswa, tentang NIM-nya, jenis kelaminnya, asal provinsi dan sebagainya, itu database. Kemudian model base-nya ya bentuknya seperti apa, fitur-fitur apa yang harus ada dalam simpati itu akan berbeda. Fitur yang Anda miliki sebagai mahasiswa di simpati dan fitur yang saya miliki sebagai dekan di simpati itu akan berbeda. Baru kemudian softwarenya ya perangkat lunaknya sampai akhirnya muncul simpati seperti yang selama ini kita akses. Oke, ini jenis-jenis DSS yang lain, misalnya kayak sistem informasi kepegawaian, sistem informasi tentang anggaran, ya macam-macam lah. Tujuannya tentu sesuai dengan slide pertama tadi adalah untuk memberikan rekomendasi keputusan. Jadi sebagai data dasar bagi seorang manajer atau seorang pemimpin untuk menentukan keputusan ya, bukan untuk mengambil keputusan itu sendiri. Ya, misalnya ya kayak tadi saya butuh karakteristik lulusan di tahun 2020, saya bandingkan dengan tahun 2019, berapa IPK rata-ratanya, meningkat atau menurun ya. DSS atau simpati hanya bisa memberikan data semacam itu, tetapi keputusannya tetap ada di saya. Kalau misalnya meningkat, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya instruksikan kepada para ketua program studi untuk tahun 2021 ini supaya tetap meningkat misalnya. Tetapi kalau ternyata menurun IPK rata-ratanya dari 2019 ke 2020, nah, dari situ saya harus menganalisis apa penyebabnya, jangan-jangan gara-gara pandemi ini dan lain sebagainya, termasuk mahasiswa yang keluar, mahasiswa yang DO dan seterusnya. Itu saya analisis dulu, kemudian saya diskusikan tidak hanya kepada ketua program studi tapi juga level pimpinan yang lebih tinggi, sampai akhirnya saya membuat rencana. Saya memutuskan apa yang harus dilakukan di tahun 2021 ini agar IPK lulusan meningkat dari tahun 2020. Jadi itu ya fungsi dari DSS. Nah, ini modelnya. Jadi lingkungan di sini misalnya contohnya adalah mahasiswa kayak simpati tadi ya. Terus dari mahasiswa tadi muncul database. Anda kan biasanya mengisi data Anda di awal Anda masuk itu termasuk salah satu database. Lalu database yang lain juga mata kuliah, kurikulum yang Anda ambil, Anda termasuk kelas berapa, apa aja sih yang ada di simpati itu, Anda angkatan berapa, NIM Anda berapa, dan seterusnya. Itu akan disusun menjadi model matematika yang akhirnya akan membentuk atau digunakan oleh si pengembang SIM tadi untuk membuat suatu software. Nah, terus dari si empunya
mahasiswa itu misalnya univ ya, dari pihak univ atau fakultas atau prodi menginginkan simpati ini nanti bentuknya seperti apa, data apa yang bisa diakses di level KPS, ketua program studi, di level dekan atau di level rektor dan sebagainya, wakil rektor dan sebagainya, data apa yang bisa diakses supaya nanti bisa memunculkan rekomendasi keputusan ini. Nah, ini sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, masalah-masalah perorangan ini yang yang disediakan atau data yang disediakan oleh perorangan, data yang disediakan oleh simpati ini itu bisa menjadi direkapitulasi dalam data kelompok. Akhirnya muncullah keputusan untuk kelompok. Seperti tadi, saya di level dekan saya bisa melihat IPK Anda masing-masing, yaitu kan masalah perorangan. Nah, ini misalnya ada enggak yang IPK-nya kurang dari 2, siapa sih, saya cari, saya bisa lihat namanya, PA-nya siapa, nilai mata kuliahnya gimana, termasuk transaksi cutinya dan sebagainya, itu saya bisa lihat. Tetapi saya juga dari data-data perorangan ini bisa juga muncul data satu prodi, satu angkatan, seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Saya ingin tahu nih IPK angkatan 2017 atau angkatan 2020 ketika masa pandemi ini bagaimana. Itu yang dimaksud dengan group aware. Ya, intinya semua panah ini saling timbal balik yang pada akhirnya SIM tadi atau sistem informasi manajemen tadi menjadi bantuan saya atau mensupport saya untuk pengambilan keputusan di level fakultas, sama juga di level DPA Anda, di level KPS Anda itu juga seperti itu. Nah, salah satu bentuk DSS itu adalah Clinical Decision Support System. Nah, jadi ini khusus untuk keputusan-keputusan klinis. Nanti bisa dibaca, intinya si DSS ini adalah membantu dokter untuk mengambil keputusan. Contohnya dia sistem informasi manajemen dalam CDSS ini akan menampilkan data-data tentang data pasien, kemudian bisa membantu dosen dokter untuk menentukan diagnosa medisnya. Ya, misalnya kalau Anda atau kalau kita di perawat ya, misalnya kita memasukkan data lah, hasil pengkajian kita masukkan ke software gitu ya. Nanti software itu akan memunculkan rekomendasi diagnosa keperawatannya apa. Oh, dengan data ini diagnosa keperawatan yang bisa muncul nyeri akut berhubungan dengan hipertermi, berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik, berhubungan dengan itu, sistem informasi yang mengerjakan itu, program komputer yang mengerjakan itu namanya CDSS. Ya, jadi hanya ditambahin klinikal saja di depannya karena spesifik untuk kepentingan klinis. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Jadi gambarannya kayak gitu tadi ya. Kita masukkan data di suatu program komputer, nanti program tersebut akan memunculkan rekomendasi diagnosanya. Ketika kita klik salah satu rekomendasi diagnosanya, artinya kita setuju. Kembali lagi kita yang menentukan ya, bukan program komputer yang menentukan. DSS hanya mensupport, ya, memberikan rekomendasi, tapi yang menentukan diagnosanya adalah tenaga medis tadi dalam CDSS. Ketika dia klik, oh ini diagnosanya COVID-19 misalnya, nanti akan muncul rekomendasi tindakan-tindakan apa, treatmentnya bagaimana dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi bantuan ketika akan mengembangkan telemedicine. Itu ya, jadi pasien tidak perlu datang lagi ke dokter, tidak perlu datang lagi ke rumah sakit atau ke klinik untuk mengetahui diagnosanya apa ya. Jadi di tabnya dia atau di handphonenya dia sudah ada software gitu ya, dia tinggal memasukkan apa sih tanda gejalanya dia, apa yang dia rasakan, lalu
dokter akan melihat data tersebut, kemudian sistem informasi atau software tadi akan merekomendasikan diagnosa apa yang bisa muncul. Nah, nanti dokter yang menentukan. Dia kirim lagi lewat software tersebut, oh ibu harus periksa lab, oh ibu ini resep dokternya seperti ini, ibu bisa tebus ini di apotek. Nanti di apotek tinggal menunjukkan resep yang ada di HP itu, atau di lab tinggal menunjukkan rekomendasi dokter yang ada di HP tersebut. Kayak gitu gambarannya CDSS. Ini cuma beberapa contoh aplikasinya. Nah, kendalanya adalah balik lagi, program komputer ini sifatnya kaku gitu ya, dia tidak fleksibel. Intinya apa ya, dia hanya menganalisis dari data yang kita masukkan ke dalam software tersebut. Nah, dan yang membuat program itu kan juga dari manusia juga yang membuat program tersebut. Dia membuat semacam bahasa komputer atau bahasa matematika atau algoritma lah istilahnya ya, kalau di penyusunan software atau sistem informasi manajemen. Dia membuat algoritma, kalau data A, B, C, D, E ini ada pada pasien, nanti diagnosa yang bisa muncul apa. Algoritmanya seperti itu. Tetapi balik lagi, yang kita hadapin itu kan manusia. Kalau Anda ingat saat saya mengajari Anda asuhan keperawatan, penegakan diagnosa menurut NANDA, intervensi menurut NOC, NIC, kan saya bilang masing-masing orang akan berbeda. Sama-sama mengeluh nyeri, belum tentu diagnosanya nyeri akut. Itu kan saya bilang ya, kalau Anda hanya berpatokan bahwa pasien mengatakan nyeri terus Anda langsung menegakkan nyeri akut, ya itu Anda dukun namanya, gitu kan. Saya selalu bilang seperti itu. Ya, itulah kelemahan dari program komputer, terbatas analisanya. Padahal dalam penegakan diagnosa itu suatu seni ya, yang memang harus ke orangnya langsung. Harus ngecek langsung, akan lebih valid diagnosa yang kita angkat ketika memang kita melakukan pengkajian secara langsung ya. Itulah hebatnya otak Anda ya, itulah hebatnya manusia, itu kan ya. Program adalah ciptaan manusia, tentu kendalanya di situ tadi. Dan program komputer tidak bisa melihat perasaan atau menilai perasaan secara langsung ya. Yang bisa menilai perasaan manusia ya hanya manusia yang ketika dia berinteraksi dengan manusia tersebut ya. Jadi memang masih banyak yang harus dikembangkan dari CDSS ini. Oke, berikutnya faktor pendukung DSS atau CDSS. Yang pertama faktor teknologi, itu sudah jelas. Kemudian kompleksitas struktural dalam tempat kerja tersebut, dalam rumah sakit tersebut, perlu tidak menggunakan DSS. Kalau misalnya klinik ya mungkin tidak perlu ya, yang pasiennya mungkin tidak seberapa, yang mungkin perawatnya tidak banyak, karu dan sebagainya tidak banyak. Tapi kalau rumah sakit swasta levelnya internasional, perlu adanya sistem informasi ya, dimana misalnya pimpinan rumah sakit itu bisa mengambil keputusan terkait dengan jumlah pasien dalam setahun, terkait dengan penyakit apa yang paling sering dirawat di rumah sakit dia dalam 1 tahun. Nah, untuk menentukan keputusan di tahun depan, itu yang dimaksud dengan kompleksitas struktural. Tapi kalau jumlah pasiennya sebulan rata-rata mungkin 30 atau ya antara 30-50, itu kan masih bisa dihitung secara manual, tidak perlu menggunakan sistem informasi. Faktor pasar internasional ya, tadi sempat saya jelaskan bahwa ketika rumah sakit itu sudah besar atau levelnya internasional, dia butuh data. Rumah sakit saya ini yang taraf internasional ini sudah melayani penyakit apa saja toh ya,
kualitasnya bagaimana, atau ketika pasien itu sudah dirawat mereka mengisi survei kepuasan, bagaimana survei kepuasannya. Nah, itu kan bisa bisa menggunakan sistem informasi gitu ya, karena dalam sebulan misalnya dia bisa merawat sampai ribuan. Kalau survei kepuasannya pakai lembar kuesioner, lembar kertas itu kan rempong juga. Tapi kalau misalnya survei kepuasannya menggunakan software gitu ya, dia tinggal ngisi aja lewat HP atau lewat komputer yang disediakan di Bangsal. Ketika mau pulang kan langsung dengan otomatis bisa teranalisis. Nah, ini tujuannya untuk menentukan tahun depan. Tahun depan saya, atau bisa juga digunakan untuk sebagai promosi. Ini loh, rumah sakit saya skala internasional sudah merawat pasien yang penyakitnya ini, kepuasannya di atas 90% semua. Nah, kayak gitu. Faktor stabilitas politik ya, ini apa ya, misalnya contoh di India sekarang lah ya. Di India sekarang kalau misalnya Anda baca berita dengan lengkap, pemimpin di India itu dengan masih di pandemi ya, masih dalam masa pandemi ini ternyata masih sempat-sempatnya untuk melakukan kampanye supaya dia dipilih lagi. Nah, itu menyebabkan akhirnya kondisi politik di sana tidak stabil, mempengaruhi pelayanan yang ada di rumah sakit. Ya, tentu saja akan mempengaruhi DSS itu sendiri. Ya, termasuk dengan masa pandemi yang jumlah pasiennya sangat banyak, membludak sampai ke jalan-jalan, ya tentu saja DSS mungkin ada, tetapi dia tidak bisa mengcover semua pasien tadi. Ya, perawat yang harusnya bertugas untuk mengisi data di DSS itu, atau petugas administrasi yang harusnya mengisi data di DSS tersebut, akhirnya tidak sempat mengisi itu. Yang penting nyawa orangnya diselamatkan dulu. Nah, itu kan dari stabilan politik pemimpin-pemimpin yang di India itu akhirnya menyebabkan membludaknya pasien pada masa pandemi ini, ya kan, gara-gara keputusan politiknya si Perdana Menteri India itu keliru, akhirnya jumlah pasien meningkat, kemudian mempengaruhi DSS dari rumah sakit itu. Faktor konsumerisme itu juga akan mempengaruhi. Ya sekarang masyarakat, ya misalnya masyarakat yang mungkin memilih, ada tren untuk memilih rumah sakit yang bonafit lah, ya bonafit, tidak menggunakan, walaupun dia punya BPJS tapi dia juga punya asuransi kesehatan yang lain yang swasta. Nah, dia memilih rumah sakit bonafit ya, dan sebagainya. Itu termasuk faktor dari konsumen itu seperti apa. Ini tentu saja akan mempengaruhi jumlah kunjungan dari suatu rumah sakit. Nah, itu mempengaruhi juga apakah DSS diperlukan atau tidak di mana tadi di rumah sakit tersebut, gitu ya. Faktor intervensi pemerintah, contohnya BPJS. Nah, BPJS itu kan diwajibkan oleh pemerintah, ya, siapapun masyarakat wajib mengikuti BPJS. Nah, bayangkan aja jumlah anggota BPJS itu berapa juta. Nggak bisa lah dihitung secara manual, itu kan ya, perlu namanya DSS, perlu namanya sistem informasi manajemen. Jadi untuk mengetahui siapa saja anggota BPJS, kemudian berapa orang yang menggunakan BPJS, yang memanfaatkan BPJS itu ketika mereka sakit, penyakit apa saja, atau berapa lama mereka dirawat ketika menggunakan BPJS dan sebagainya. Ya, karena anggota BPJS itu kan jutaan, ya mau tidak mau harus menggunakan DSS atau sistem informasi manajemen. Lalu faktor informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, ini tadi sudah saya jelaskan
berulang-ulang, contohnya ya kayak misalnya faktor informasi tentang IPK. Ya nggak mungkin saya sebagai DPA misalnya, saya sebagai pembimbing akademik harus menghitung itu secara manual di Excel ya, atau lebih parahnya lagi menghitungnya pakai kertas, kan nggak mungkin. Nah, tentu akan lebih mudah ketika saya menggunakan simpati. Oh, nilai Anda A, nanti ekuivalennya 4, dari situ akan mempengaruhi IPK-nya berapa. Lalu kalau semester depan bisa enggak IPK-nya naik koma berapa, jadi 3,00 misalnya, itu saya harus mensupport atau memfasilitasi mahasiswa bimbingan saya itu untuk ngambil mata kuliah apa, berapa SKS. Itu kan akan lebih enak kalau menggunakan simpati ya kan, daripada harus hitung manual. Nah, mata kuliah ini SKS-nya berapa ya, nanti kalau kamu dapat A kalikan 4, nanti jadinya IPK-nya berapa, kan rempong. Kemudian faktor gaya pengambilan keputusan itu juga akan mempengaruhi ada tidaknya atau berfungsi tidaknya DSS ya. Bagi ini tergantung masing-masing manajer sih. Kalau saya misalnya ya, saya lebih suka menggunakan simpati, saya lebih suka menggunakan SIM ya, daripada saya harus ngitung manual, daripada saya harus meminta dosen-dosen saya untuk ngumpulin datanya misalnya lewat Google Form atau apa, itu kan tetap saya harus menghitung sendiri. Tapi kalau sudah ada sistem informasi manajemen ya saya enak tinggal klik aja gitu, udah muncul dosen saya penelitian berapa sih, dosen saya yang menerbitkan jurnal berapa sih, itu kan enak-enak aja. Tapi ada juga pemimpin yang tidak mau menggunakan itu, manual, lebih percaya pada omongan orang daripada sistem, itu juga ada. Nah, kemudian faktor kemampuan serta pertimbangan pengambilan keputusan dari si manajer itu ya, DSS-nya ada, tapi kalau manajernya tidak bisa pakai DSS ya percuma ya kan ya. Tapi ini sih tidak masalah besar ya, misalnya contoh ya, ada simpati tapi saya tidak bisa pakai simpati, kan ya sama aja bohong. Tapi ini kan bukan masalah besar ya, selama saya mau belajar menggunakan simpati itu ya tentu saja saya akan bisa menggunakannya suatu saat nanti. Itu ya, itu beberapa faktor pendukung DSS. Semoga penjelasan saya cukup memahamkan Anda. Nah, pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan ketidakpastian dari hasil keputusan yang diambil. Ya, itulah rempongnya, itulah susahnya, bebannya jadi seorang manajer, jadi seorang pemimpin. Kita bukan Tuhan, kami bukan Tuhan. Ya, kadangkala mengambil, ya kadangkala kami juga ingin semua mahasiswa itu enak, semua mahasiswa itu nyaman untuk belajar dan sebagainya. Tapi balik lagi, ketika kami mengambil keputusan A misalnya dengan persepsi bahwa oh ini nanti akan mempermudah mahasiswa, bahwa ini akan, tapi ya balik lagi ketidakpastian. Contoh sederhananya sajalah pandemi ini gitu kan. Dulu sebelum pandemi mungkin kami membuat keputusan terkait dengan jumlah lulusan atau IPK lulusan dan sebagainya. Tapi setelah terjadi pandemi kan kami juga tidak bisa memaksakan bahwa target itu akan tercapai, karena tentu saja mahasiswa dan keluarga akan terdampak oleh pandemi tersebut. Jadi ya itulah beratnya jadi manajer. Siapa bilang jadi manajer itu gampang ya, apa gajinya gede dan sebagainya, ya enggak. Keputusan-keputusan yang diambil semuanya serba tidak pasti ke depannya. Maksud saya, dampaknya apa yang bisa terjadi ke depan itu tidak ada yang bisa memprediksi dengan pasti ya. Kita hanya mengambil keputusan terbaik pada saat itu. Kalau Anda saat ini ingin menjadi manajer, ingin jadi ketua, ingin jadi pemimpin apapun organisasinya, ya ini yang harus diingat ya. Selalu ada ketidakpastian terkait dengan keputusan yang diambil. Ketidakpastian ini terjadi di masa depan kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di masa depan nantinya akan seperti apa.
Nah, tapi mau tidak mau keputusan wajib diambil, karena itu ambillah keputusan terbaik sesuai konteks waktu itu, sesuai dengan data waktu itu. Ya, maka gunakanlah DSS itu sebaik-baiknya. Baik, berikut adalah kasus untuk didiskusikan. Nah, jadi misalnya nih, ada seorang dekan sedang menganalisis data di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK yang dimiliki oleh universitas ya. Nah, dia tinggal ya seperti yang saya tadi jelaskan ya, masuk ke SIM-nya pakai user dekan, kemudian dia klik, misalnya di sini dia klik fitur untuk sertifikasi dosen. Dosen saya di fakultas saya itu sudah berapa ya yang sudah tersertifikasi. Nah, oh ternyata ada 132 dosen yang sudah tersertifikasi, sedangkan ada 46 yang belum tersertifikasi. Nah, data ini dibandingkan dengan peraturan, misalnya nih peraturan yang ada di universitasnya si dekan tersebut. Ternyata di universitas tersebut mewajibkan bahwa seluruh dosen di universitas, termasuk di fakultasnya dia sebagai dekan, itu wajib tersertifikasi di tahun 2024. Artinya 3 tahun lagi, berapa tadi, 25,8%-nya atau 46 orang ini harus semuanya tersertifikasi, karena itu aturan dari pimpinan yang lebih tinggi. Nah, yang harus Anda tahu, sertifikasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan sebanyak 2 kali per tahun. Jadi bukan oleh universitas tapi oleh negara. Nah, oleh negara yang mengadakan, dan hanya 2 kali per tahun. Pendaftaran pun dilakukan oleh bagian SDM universitas, bukan oleh dekan, bukan oleh dosen itu sendiri. Jadi bagian SDM universitas yang nanti akan melihat apakah memang si dosen ini layak, atau bahasa kerennya itu eligible ya, layak untuk diajukan sertifikasi. Nah, kenapa ada kata layak atau tidak? Ternyata ada syarat lainnya. Jadi selain harus mengikuti sertifikasi dan lulus ujiannya, syarat lainnya untuk didaftarkan ke program sertifikasi ini adalah dosen tersebut harus mempunyai catatan Tridharma secara lengkap dalam 3 tahun terakhir sebelum dia ikut ujian tersertifikasi. Misalnya dia didaftarkan tahun 2024 ya, berarti 3 tahun sebelumnya dari tahun 2021, 2022 dan 2023 dosen itu wajib memiliki catatan Tridharma lengkap. Tidak hanya ngajar ya, tapi dia juga melakukan penelitian, dia juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ini harus terdokumentasi dengan lengkap. Tentu saja Anda harus memperkirakan bahwa mendokumentasikan Tridharma ini tentu tidak mudah ya. Melakukan penelitian, pengabdian, apalagi saat ini masa pandemi, mungkin tidak mudah. Ini wajib Anda pertimbangkan. Nah, tugas Anda adalah membantu dekan tadi. Keputusan apa yang harus dibuat oleh dekan tersebut untuk mencapai target bahwa tahun 2024 46 dosen tadi wajib tersertifikasi. Nah, kan datanya ini. Nah, ini DSS-nya, SIMPEK ini kan DSS, Decision Support System-nya, menyediakan data ini. Nah, keputusan apa yang harus masalahnya ini? Nah, slide ini yang menampilkan masalahnya. Lalu sesuai materi kita ini berarti harus ada keputusan yang diambil oleh si dekan itu supaya tahun 2024 semua dosennya dia wajib tersertifikasi. Ya, wajib tersertifikasi itu bukan hanya ikut loh ya, tapi tadi apa, lulus ujian. Nah, tentu ada grade minimalnya. Nah, bagaimana nih langkah-langkah yang bisa Anda pikirkan untuk dekan tadi supaya semua dosen 46-nya ini bisa lulus sertifikasi ya.
ya. Sama seperti kemarin, sampaikan pendapat Anda di forum LMS dan semua wajib berpendapat karena akan masuk ke dalam komponen penilaian dan dihitung sebagai kehadiran. Saya rasa itu poin-poin yang bisa saya jelaskan dari materi saya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lewat Zoom ataupun lewat Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, Tuhan berkati.